Hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres saat seminggu kampanye, Anies Cak Imin berhasil melejit. 3 lembaga survei merilis hasil di pekal awal masa kampanye, Capres-Cawapres yaitu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Cak Imin, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ternyata dari data yang kami temukan, pemilih yang pergi dari Ganjar, itu banyak saat ini banyak yang kemudian datang ke Anies. Ya, jadi yang pergi dari Ganjar sekarang banyak juga yang datang ke Anies. Dari survei yang kita temukan saat ini yang Ganjar Pranowo ya, ini kita buat breakdown, yang memilih Anies Baswedan di angka 40,2%. Makin hari makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kita ini memerlukan perubahan. Tanyakan pada ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia, apakah kebutuhan pokok kehidupan rumah tangga, kondisi perekonomian rumah tangga itu kondisinya ringan atau berat? Kalau kondisinya berat, mau diteruskan. Kalau tidak mau diteruskan, maka kita perlu perubahan. Jadi kami mengusung tema perubahan ini sudah lama. Dan ketika tahun lalu kita berbicara perubahan, banyak yang tanya apa yang mau diubah. Sekarang kita lihat bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana kebutuhan pokok, bagaimana biaya pendidikan, bagaimana biaya kesehatan. Mungkin kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu 5 tahun, tapi satu hal yang kami janjikan. 3 lembaga tersebut yaitu Indikator Politik, Lembaga Survei Indonesia, LSI, dan Litbang Kompas. Ada perubahan hasil yang cukup mencengangkan dibandingkan hasil survei setelah Capres-Cawapres diumumkan, lalu bagaimana tren elektabilitas 3 pasangan Capres-Cawapres pada pekan-pekan awal kampanye digelar. Berikut ulasannya, Indikator. Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator pada 23 November, 1 Desember 2023 terhadap 200 responden, elektabilitas Prabowo Gibran unggul jauh ketimbang 2 paslon lainnya dengan raihan 45,8%. Lalu disusul pasangan Ganjar Mahfud yang hanya meraih 25,6% suara dan ditempel ketat oleh Anies Cak Imin dengan raihan 22,8% suara. Itu jelas sekali. Jadi setelah Pak Anies memperoleh pasangan definitif yang kebetulan kuat di kalangan Nahdien, tapi juga kuat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu dampaknya sangat terasa. Perlu diapresiasi adalah suasana kesumpukan politik, suasana ketidakpuasan masyarakat terhadap suasana ketidakadilan, suasana nepotisme yang semakin hari makin muncul di permukaan itu mau tidak mau membuat masyarakat kita mencari alternatif. Dan ketika dicari kemudian tentu saja yang ditunggu adalah alternatif atau kebaruan. Nah, dalam hal ini pasangan Anies dan Mohaimin betul-betul pasangan yang menawarkan kebaruan sosok, kebaruan pendekatan, kebaruan agenda, dan kebaruan suasana yang hendak dibangun dalam mengurus negara ini ke depan. Jadi bendera atau tema mengusung perubahan saya kira sedang memperoleh momentumnya, dan insya Allah dalam waktu bulan-bulan ke depan menuju 14 Februari momentum itu makin kuat dan akan ketemu dengan kehendak rakyat. Sementara menurut survei Indikator yang dilakukan pada 27 Oktober 2023, Prabowo Gibran mengalami tren kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 6,1%. Adapun elektabilitas Prabowo Gibran pada survei Indikator sebelumnya mencapai 39,7%. Berbeda dengan Prabowo Gibran, 2 paslon lain justru mengalami tren penurunan. Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan hingga 4,4% dari hasil survei sebelumnya di mana meraih 30% suara. Sedangkan Anies Cak Imin turun tipis ketimbang survei sebelumnya sebanyak 1,6% di mana pada survei sebelumnya meraih 24,4%. Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin atau Timnas Amin optimistis bisa mendapatkan sekitar 70% pemilih bimbang. Dan Anies Mohaimin lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Di sisa waktu 65 hari masa kampanye, upaya pemenangan pun akan dioptimalkan untuk mendekati pemilih bimbang, terutama dari kelompok pendidikan rendah.
Survei Litbang Kompas pada 29 November, 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden di 38 provinsi di Indonesia.